misterius di rimba belantara mengungkap berbagai rahasia alam yang hingga kini belum terpecahkan. Kami mengira Centaurus alias kuda berkepala manusia itu hanya ada dalam mitologi Yunani. Tetapi ternyata tidak. Di sisi timur Gunung Pegat yang membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sosok kuda berkepala manusia itu bahkan masih dilihat warga pada 6 bulan lalu. Badannya sebesar kuda biasa? Biasa, itu biasa. Dan kepalanya juga sebesar kepala manusia biasa? Biasa, ya. Mirip orang, itu kepala orang. Enggak, maksudnya enggak mirip kuda sama sekali ya? Ya enggak. Hidungnya atau apanya betul-betul mirip manusia? Betul manusia. Kudanya itu kalau pengetahuan saya itu seperti kuda biasa. Tapi kepalanya itu manusia, wujud-wujud asli manusia. Sosok kuda berkepala manusia di Gunung Pegat kerap dijumpai warga pada saat-saat tertentu dengan rupa sangat aneh, mirip dengan gambaran Centaurus selama ini. Perempuan atau laki-laki orangnya? Kata orang itu laki-laki itu, Pak. Mukanya itu? Iya, laki-laki. Rambutnya itu katanya gondrong gitu. Kelihatannya ke perempuan. Tapi saya kan nggak lihat, namanya saya nggak suka. Meskipun keduanya berbeda menafsirkan jenis kelamin yang dilihat, tetapi keduanya sama persis melihat sosok kuda aneh tersebut berkepala manusia dengan rambut yang panjang, mirip dengan gambaran sosok tersebut dalam mitologi Yunani. Itu gitu kalau nyuara. Oh gitu ya? Iya, kalau malam gitu. Oh, jadi dia bukan bersuara seperti manusia enggak? Oh, enggak. Enggak ngomong? Namanya kuda enggak. Oh, itu pesu. Itu cuma malam hari doang. Di daerah mana? Daerah yaitu Gunung Pegat itu. Masih sih. Tapi nggak dekat jalan, tapi masuk ke area itu, Gunung Rembiang itu. Mungkinkah makhluk mitologi Yunani itu memang benar-benar ada? Lalu, bagaimana ia juga bisa berada di hutan rimba Gunung Pegat yang amat jauh di timur? Bahkan warga tahu persis saat-saat kemunculan sosok amat misterius itu di Gunung Pegat. Mungkin kalau malam-malam tertentu, mungkin malam Selasa Kliwon, mungkin Jumat Kliwon itu bisa nampak kalau ada yang bersemedi atau bertambah di situ, mungkin bisa menampakkan diri. Rasa penasaran kami menggelegak. Keberadaan sosok Centaurus yang berwujud kuda berkepala manusia di Gunung Pegat memaksa kami kembali menuju Wonogiri, Jawa Tengah. Kami bertekad membuktikan semua cerita mencengangkan itu. Perjalanan panjang kembali kami tempuh dengan sejuta pertanyaan di kepala. Jika ia makhluk metafisik, maka kami tak perlu memburunya, karena bukan makhluk semacam itu yang kami cari. Kami berharap sosok kuda aneh berkepala seperti manusia berambut panjang itu benar-benar sosok real atau binatang kuda yang sesungguhnya dengan bentuk kepala yang mungkin memang aneh. Sekarang kita ada di sisi timur hutan Gunung Pegat Wonogiri. Kita akan mengejar sosok kuda berkepala manusia yang kabarnya suka muncul malam-malam dan seringkali dilihat oleh warga. Ini aneh banget, kita pengen tahu apakah betul sosoknya seperti itu. Makanya kita akan segera masuk ke dalam hutan. Mudah-mudahan kita segera ketemu. Oke. Hutan liar Gunung Pegat yang kami masuki adalah hutan liar yang hingga kini nyaris tak terganggu manusia. Satu-satunya sentuhan manusia di tempat ini adalah jalan raya yang langsung membelah hutan di kaki dan lereng gunung. Hutan Gunung Pegat adalah hutan yang sangat luas. Hutan ini memanjang dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Mencari sosok kuda aneh berkepala manusia di hutan sangat luas ini tentu saja bukan perkara yang mudah. Mungkin kami akan sangat kesulitan menuruni buruan kami, bahkan bisa mengusir rasa paling lelah sekalipun.
tentang adanya sosok kuda berkepala manusia di hutan Gunung Pegat Wonogiri sungguh menggelitik jiwa petualangan kami. Benarkah semua yang diceritakan itu? Sosok realkah ia atau sosok metafisik? Kalau dari vegetasinya sih memang memungkinkan untuk kuda hidup, cuman Banyak yang bisa dimakan. Iya. Rumput-rumput atau daun-daunan yang Iya. beracun. cuma sebenarnya kuda liar itu lebih menyukai padang savana Betul. ketimbang hutan liar. Cuma yang kita cari kan memang bukan kuda liar seperti pada umumnya gitu. Iya, betul. Ini kuda liar bahkan seperti makhluk mitologi. Kita juga belum tahu apakah memang seperti itu bentuknya atau justru seperti kuda yang sesungguhnya. Iya. Kan bisa aja tuh surainya yang panjang. Iya. Ya mungkin karena ada kelainan genetika tumbuhnya cuma di bagian kepala Ya sini. bisa. Dan sehingga seperti orang manusia. melihatnya kalau di malam hari seperti Manusia. manusia. Oke, kita langsung berpisah ya. Ya, gitu. Kita temukan jejak hewan atau entah hewan apa, yang jelas ini jejak binatang berkuku nih. Dia menginjak ini kemudian agak terpleset dan arahnya menuju ke atas. Mudah-mudahan ini jejak kuda aneh yang kita cari. Kali ini saya akan mencari keberadaan kuda berkepala manusia. Kedengarannya agak aneh, tapi ini memang terjadi di wilayah sini. Dan saya akan mencarinya sampai ketemu. Dengan rasa penasaran yang menggebu, kami terus mengamati keadaan hutan, bagian demi bagian. Ternyata benar, banyak rebahan semak nih, bekas diterjang hewan besar. Cuma kita nggak tahu hewan apa itu. Kita agak susah mendeteksi suara di sini karena suara kendaraan di bawah sana, karena gunungnya menjulang begini, sehingga suara justru menggema ke atas, dan itu membuat kita agak sulit membedakan satu suara dengan yang lain. Dalam mitologi Yunani, kuda berkepala manusia yang disebut Centaurus diyakini sebagai salah satu ras manusia yang berbeda. Meskipun hingga saat ini, penelitian dan penggalian arkeologi belum mendapatkan bukti keberadaan makhluk ini di masa lalu. Hanya prasasti dan artefak kuno yang menggambarkan keberadaan makhluk ini. Perburuan kali ini membawa kami pada perburuan yang sangat berbahaya. Hutan yang luas, pohon dan semak belukarnya yang rapat, memungkinkan adanya ancaman binatang dari arah yang tersembunyi. Sangat aneh kuda yang biasanya kuda berkepala manusia itu biasanya hanya ada di mitologi Yunani ataupun di Timur Tengah seperti burung, ada di hutan ini. Jangan-jangan itu sebenarnya kuda biasa yang memiliki cacat genetika sehingga di bagian lehernya itu tidak terdapat surainya hanya tumbuh di bagian kepala dan menutupi sebagian mukanya sehingga seolah-olah terlihat seperti manusia. Tapi coba aja kita cari. Mungkinkah kuda berkepala manusia itu adalah kuda biasa yang surainya hanya tumbuh panjang di bagian kepalanya, sehingga tampak menyerupai seperti kepala manusia berambut panjang? Gak percaya juga nih, udah bisa naik ke seterjal ini kan? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Paling menurut saya sih kambing gunung. Kambing gunung. Rusak aja susah loh. Berbagai upaya keras terus kami lakukan untuk menemukan sesuatu. Sebuah penemuan kecil mungkin akan menjadi petunjuk penting keberadaan sosok yang kami cari. Ini bisa menjadi petunjuk yang membawa kita pada keberadaan kuda berkepala manusia kalau benar-benar dia ada.
Ini adalah jamur yang enak sekali dimakan. Rasanya sangat lezat dan kandungannya sangat tinggi, sangat baik untuk kesehatan dan pertumbuhan. Mudah-mudahan yang kita cari ada di sini. Seperti ada suara patahan ranting di atas, dan itu sepertinya ada sesuatu yang besar di sana. Kita naik. Banget itu suara derap kaki kuda dan berlari ke arah sini menerabas semak belukar. Di depan kita ada tebing batu. Kalau dia sembunyi di sini, berarti kemungkinan ada lubang gua yang besar tempat dia sembunyi. Bahkan beberapa kejutan mulai muncul saat hutan mulai meremang oleh senja. Sampai saat ini ada yang gerak. Au. Baru saya melihat ada pergerakan pohon dan daun yang habis seperti dikibas oleh binatang. Sebenarnya nggak tahu apakah itu kuda atau rusa. Dia lari ke arah sana. Kalau benar sosok yang kita kejar ini kuda liar, ini benar-benar aneh. Karena pada umumnya kuda liar lebih menyukai padang savana. Ini karena sosok mereka besar, sehingga tidak mungkin mereka bersembunyi di lubang-lubang kecil. Dan karena itu mereka lebih suka menghindari bahaya itu sejak awal. Satu-satunya cara adalah harus ada di medan yang terbuka. Dan di padang savana, mustangnya atau pemimpinnya itu biasanya bisa langsung melihat bahaya dari kejauhan dan segera memberi tanda untuk koloninya menghindar. Sekarang kita mengejar sosok kuda di sini. Ini benar-benar aneh. Dan sosok kuda yang kita kejar memang aneh. Kami mulai memburu. Sebuah gerakan kecil atau suara liris sekalipun tak boleh kami abaikan. Dia benar-benar menghilang dari pengejaran kita. Mudah-mudahan dia menghilang dari lokasi ini dan menuju ke arah Kang Asep atau ke arah Kang Nana. Kami berpacu dengan waktu. Sebentar lagi malam dan kegelapan akan semakin menyulitkan perburuan. Perburuan mencari sosok kuda berkepala manusia di hutan Gunung Pegat Wonogiri kami lanjutkan. Malam yang gelap mungkin akan semakin menyulitkan perburuan. Bila menurut warga makhluk itu kerap keluar di malam Selasa Kliwon, maka ini adalah waktu yang tepat bagi kami untuk memburu. Kami langsung bergerak menembus medan berat dalam pandangan yang terbatas. Kami fokuskan perburuan malam ini pada titik di mana beberapa sosok asing terlihat tadi siang. Akhirnya kita sampai pada perburuan malam. Kita akan lanjutkan mencari kuda berkepala manusia. Setelah jejak-jejaknya tadi kita temukan, mudah-mudahan malam ini sosoknya kita lihat. Kegelapan ternyata benar-benar membawa kesulitan bagi kami.
Semua jejak dan pertanda yang kami temukan tadi siang ternyata amat sulit dilihat kembali. Tetapi keadaan demikian justru semakin membakar semangat kami untuk terus memburu. Malam ini kita mengikuti kembali jalur perlintasan hewan besar menuju ke puncak. Ini rebahan-rebahan bekas dia. Mudah-mudahan kita bisa temukan dia di puncak. Memang berat, tapi kita harus kejar. Mungkin benar yang diceritakan orang bahwa kuda berkepala manusia itu sesungguhnya memang hantu penunggu Gunung Pegat ini. Waktu terus bergerak. Telah separuh malam kami habiskan untuk menembus medan yang berat. Malam sudah semakin larut. Biasanya di berkepala manusia itu kerap muncul. Dengan keadaan hutan yang sunyi, udara yang lebih padat, dan jalanan yang sudah mulai sepi, kalau terdengar sesuatu, pasti akan lebih jelas dari situ. Sesuatu sepertinya tertangkap pendengaran kami dan memberikan harapan. Ke putar Kak, nih, ke arah sana putar. Tiba-tiba, sesuatu yang paling ditunggu sepertinya mulai muncul. Suara pas. Udah, Dik. Bahwasanya kita mendengar suara derap kaki seperti yang berjalan tapi menjauh ke arah sana. Apa mungkin itu adalah kuda yang kita cari? Gimana, kita balik ke bawah ya? Tim monitor. Monitor. Saya sudah mengejar sosok seperti yang kita cari di batu di puncak. Setelah kita kejar ternyata dia menghindar. Dia terus menghilang. Kang Ali sempat melihat kepalanya nggak, Kang Ali? Itu dia, karena ketika dia mengintip di balik batu itu sosoknya tidak terlalu jelas. Tapi yang jelas emang wujudnya aneh. Di tempat saya tadi saya mendengar ada suara derap kaki, kemudian ada juga yang seperti binatang lewat gitu. Cuman nggak tahu itu kuda atau bukan. Saya sih masih menganggap bahwa itulah binatang ngeri. Oke, kalau gitu coba telusuri di daerah sekitarnya ke arah lokasi saya atau ke arah lokasi Kang Nana. Siapa tahu ke arah Kang Nana. Oke, kita standby. Mana? Mana? Ayo. Aduh. Ini ada curam juga ini. Kami habiskan seluruh malam untuk memburu sosok yang terasa amat dekat. Tetapi sosok aneh itu tetap tak muncul. Ia menghilang bersama seluruh keanehan yang terjadi. Kini saatnya kami tinggalkan hutan Gunung Pegat dengan misteri kuda berkepala manusianya yang tetap misterius. Ada jutaan jejak misterius di muka bumi, tapi kami tak akan menyerah dan perburuan tak akan berhenti.